Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua masih sehat dan semangat belajar matematika. Bertemu lagi dengan saya Dita Wahyuni, dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu himpunan. Nah, materi himpunan ini ada banyak, maka saya akan membaginya dalam beberapa video. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari himpunan terlebih dahulu, yaitu pengertian himpunan, membedakan himpunan dan bukan himpunan, menjelaskan anggota dan bukan anggota himpunan, dan menyajikan himpunan. Seperti biasanya, sebelum belajar, kita mulai dengan berdoa. Ya, doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa dicatat hal-hal yang pentingnya di buku catatan kalian ya. Selamat belajar. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah 3.4 menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Lalu 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan. Tujuan pembelajarannya mengamati penggunaan himpunan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kumpulan hewan, kumpulan tumbuhan, kumpulan alat transportasi, dan sebagainya. Lalu mencermati permasalahan yang berkaitan dengan pengenalan himpunan, pengertian himpunan, dan cara menyatakan suatu himpunan. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Di sana terdapat 3 pria atau 3 laki-laki yang sedang meminum madu. Pada gambar tersebut terdapat beberapa kumpulan, yaitu kumpulan laki-laki berbaju putih, kumpulan laki-laki bercambang, kumpulan laki-laki ganteng, kumpulan laki-laki tinggi. Dari kelima ini kita lihat satu-satu ya. Pada kalimat yang pertama, dapatkah kalian mendefinisikan kumpulan laki-laki pada gambar tersebut? Bisa. Ada berapa laki-laki di gambar tersebut? Ada 3. Lalu kalimat yang kedua, kumpulan laki-laki berbaju putih. Dapatkah kalian mendefinisikan kalimat tersebut? Bisa. Ada berapa? Ada 3 laki-laki berbaju putih. Lalu kalimat yang ketiga, kumpulan laki-laki bercambang. Dapatkah kalian mendefinisikan kalimat tersebut? Bisa ya, ada berapa? Ada 2 laki-laki bercambang. Lalu yang keempat, kumpulan laki-laki ganteng. Dapatkah kalian mendefinisikan kalimat tersebut? Tidak bisa, karena definisi ganteng bagi setiap orang itu berbeda. Maka yang keempat itu tidak dapat didefinisikan. Lalu bagaimana yang kelima? Kumpulan laki-laki tinggi. Dapatkah kalian mendefinisikan laki-laki tinggi atau pendek pada gambar tersebut? Tidak bisa, karena tidak ada keterangan tambahan tingginya berapa. Dari kelima kalimat tadi, ada 3 kalimat, yaitu nomor 1, 2, dan 3 yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya. Nah, maka kumpulan tersebut merupakan himpunan. Kita lihat penjelasan selanjutnya. Ada 2 kotak berisi masing-masing 3 kalimat. Lihat kotak yang pertama berwarna merah muda. Kalimat pertama adalah kumpulan hewan berkaki 2. Lalu yang kedua kumpulan bilangan genap. Yang ketiga kumpulan nama-nama hari yang diawali huruf S. Lalu kotak yang kedua ada kumpulan aktris cantik, kumpulan siswa pandai, dan kumpulan minuman sehat. Kita lihat
pada kotak yang pertama dahulu ya. Dapatkah kalian mendefinisikan kumpulan hewan berkaki dua? Iya, benar sekali. Kumpulan hewan berkaki dua itu ada ayam, bebek, burung, angsa. Masih ada yang lainnya ya. Lalu, dapatkah kalian mendefinisikan kumpulan bilangan genap? Benar, ada 2, 4, 6, 8, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, dapatkah kalian mendefinisikan kumpulan nama-nama hari yang diawali huruf S? Ada Senin, Selasa, dan Sabtu. Dari ketiga kalimat tadi bisa kita definisikan semua secara jelas ya. Lalu bagaimana dengan kotak yang kedua yang berwarna biru? Dapatkah kalian mendefinisikan kumpulan aktris cantik, siswa pandai, dan minuman sehat? Sama seperti ilustrasi pada gambar tadi. Definisi cantik setiap orang berbeda, maka kita tidak bisa menyebutkan anggota-anggota kumpulan aktris cantik. Sama begitu pula dengan kumpulan siswa pandai dan minuman sehat. Dari sini, kotak yang berwarna merah muda itu merupakan contoh himpunan, dan kotak yang kedua merupakan contoh bukan himpunan. Perbedaannya sangat jelas ya. Contoh himpunan, kalimatnya dapat kita definisikan dengan jelas. Sedangkan pada kotak berwarna biru, contoh bukan himpunan, kalimatnya tidak dapat kita definisikan secara jelas. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Sekarang kita berlatih membedakan himpunan dan bukan himpunan. Kita jawab soal berikut ini ya. Manakah yang merupakan himpunan dan bukan himpunan? Yang pertama, kumpulan rumah mewah. Termasuk himpunan atau bukan? Definisi rumah mewah setiap orang berbeda ya, maka tidak dapat dijelaskan dengan benar atau tidak dapat didefinisikan dengan benar. Maka yang A itu adalah bukan himpunan. Lalu yang kedua, kumpulan siswa-siswa yang tinggi. Sama seperti pada ilustrasi sebelumnya ya, tingginya tidak disebutkan secara spesifik, berarti itu juga bukan himpunan. Lalu yang ketiga, kumpulan siswa yang memiliki tinggi lebih dari 160 cm. Misalkan dalam satu kelas, kita ingin mengumpulkan siswa yang memiliki tinggi lebih dari 160. Berarti kita bisa mendata siswa tersebut dan menghitung ada berapa siswa yang lebih tinggi dari 160. Ya, apakah dia 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau lebih? Jelas, bisa kita definisikan dengan jelas. Maka yang ketiga itu merupakan himpunan. Yang keempat, kumpulan bilangan asli. Nah, bilangan asli apa saja? Bisa disebutkan ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka yang D sudah pasti himpunan. Lalu yang kelima, kumpulan bayi lucu. Tidak bisa kita definisikan dengan jelas ya, maka termasuk bukan himpunan. Jadi, biasanya yang merupakan bukan himpunan itu berisi kata-kata sifat. Rumah mewah, siswa tinggi, bayi lucu. Itu bukan himpunan gitu. Notasi dan anggota himpunan. Himpunan dinyatakan dengan huruf kapital ya. A besar, B besar, C besar, D besar, dan seterusnya. Lalu anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. Menggunakan kurung kurawal, anggota satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Anggota yang sama cukup ditulis sekali saja. Lalu anggota himpunan dinotasikan dengan simbol seperti huruf E. Dibaca elemen atau anggota himpunan.
Sedangkan jika simbolnya dicoret, dibaca bukan elemen atau bukan anggota himpunan. Sedangkan banyaknya anggota himpunan dinotasikan dengan N. Jadi, jika ada banyaknya himpunan A, maka ditulis dengan N dalam kurung A. Perhatikan kalimat berikut. A adalah himpunan huruf vokal pada alfabet. Huruf vokal pada alfabet ada apa saja? Ada A, I, U, E, dan O. Lalu bagaimana cara penulisannya? Ingat, himpunan ditulis dalam bentuk kapital dan anggotanya ditulis dalam bentuk huruf kecil. Maka menjadi A besar sama dengan dalam kurung kurawal A, I, U, E, O, tutup kurung kurawal. A merupakan anggota dari himpunan A. Ya, dibedakan. A kecil itu anggota, A besar adalah himpunan. Lalu B kecil bukan anggota dari himpunan A. Karena B tidak terdapat di dalam kurung kurawal, dia bukan anggota. B bukan huruf vokal pada alfabet. Lalu, banyaknya anggota himpunan A adalah 5. Penulisannya N kecil dalam kurung A sama dengan 5. Coba kita kerjakan sama-sama contoh berikut ini. Nyatakan pernyataan berikut benar atau salah. Yang pertama, beca elemen himpunan alat transportasi. Benar atau salah? Ya, jawabannya benar. Beca memang alat transportasi. Lalu yang kedua, negatif 5 bukan anggota himpunan bilangan bulat. Benar atau salah? Kalian masih ingat pada bab sebelumnya, bilangan bulat dibagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, di sini ada negatif 5. Maka negatif 5 itu adalah anggota himpunan bilangan bulat negatif. Jawabannya adalah salah, ya. Harusnya dia benar. Lalu yang ketiga, 4 elemen himpunan bilangan prima kurang dari 20. Benar atau salah? Kalian masih ingat apa sih bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan 4 bisa dibagi 1, bisa dibagi 4, tapi 4 juga masih bisa dibagi oleh 2. Maka 4 bukan himpunan bilangan prima. Jawabannya adalah salah. Lalu yang terakhir, sapi bukan anggota himpunan hewan berkaki 4. Ini jawabannya sudah pasti. Jawabannya adalah salah. Ada 3 cara penulisan himpunan. Yang pertama, menuliskan sifat anggotanya atau dengan kata-kata atau deskripsi. Contohnya, ada himpunan A sama dengan dalam kurung kurawal bilangan cacah kurang dari 5. Bisa juga ditulis A sama dengan himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Jadi, jika kalian tidak menggunakan kurung kurawal, bisa diganti dengan kata himpunan. Lalu yang kedua, menyebutkan anggotanya atau dengan mendaftar. Masih dari contoh yang tadi, kita bisa tuliskan A besar sama dengan dalam kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4 ya. Bilangan cacah kurang dari 5 berarti 0 sampai 4. Lalu bisa kita ubah menjadi notasi. Nah, contohnya seperti ini. Himpunan A sama dengan dalam kurung kurawal X sedemikian rupa X kurang dari 5. Di mana X elemen bilangan
cacah. Atau bisa ditulis seperti yang di bawahnya, A besar sama dengan dalam kurung kurawal X sedemikian rupa X kurang dari 5, X elemen bilangan cacah. Tapi di sana diganti dengan simbol C. Itu sama saja ya disebut dengan bilangan cacah. Contoh, nyatakan himpunan berikut dengan penulisan himpunan yang lain. P besar sama dengan dalam kurung kurawal X sedemikian rupa X di antara 2 dan 10, di mana X elemen bilangan ganjil. Pada soal ini penulisannya berbentuk notasi, maka kita harus membuat dalam bentuk deskriptif dan mendatar. Kita buat yang deskriptif terlebih dahulu. Menjadi apa? Menggunakan kata-kata ya. Jadinya, P sama dengan himpunan bilangan ganjil di antara 2 dan 10. Atau jika kita tidak ingin menggunakan kata himpunan, kita bisa mengganti dengan kurung kurawal. Jadi, P sama dengan dalam kurung kurawal bilangan ganjil di antara 2 dan 10. Lalu yang kedua, penulisan mendaftar. Bagaimana caranya? P besar sama dengan dalam kurung kurawal bilangan ganjil di antara 2 dan 10, berarti 3, 5, 7, dan 9. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Tentukan anggota dan banyaknya anggota himpunan berikut. P besar sama dengan dalam kurung kurawal warna lampu lalu lintas. Warna lampu lalu lintas apa saja? Merah, kuning, hijau ya, ada 3. Lalu penulisannya gimana? Penulisannya P besar sama dengan dalam kurung kurawal merah, kuning, hijau. Kurawal tutup. Lalu ada berapa banyak anggota himpunan? Merah, kuning, hijau. Ada 3 ya. Ditulisnya N dalam kurung P sama dengan P-nya P besar. Itu menandakan himpunan. Tentukan anggota dan banyaknya anggota himpunan berikut. Q sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 5. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Lalu keterangannya adalah kurang dari 5, berarti 5 tidak ikut ya. Maka kita tulis Q besar sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Ada berapa anggotanya? Ada 4, maka kita tuliskan N kecil dalam kurung Q besar sama dengan 4. Tentukan anggota dan banyaknya anggota himpunan berikut. R besar sama dengan dalam kurung kurawal X sedemikian rupa X di antara 1 dan 10, di mana X bilangan ganjil. Bilangan ganjil di antara 1 dan 10. Ya, kita tulis jadi R sama dengan dalam kurung kurawal 3 ya. Karena di tanda kurang darinya tidak ada sama dengan, maka 1 tidak termasuk ke dalam himpunan. Lompat ke 3. 3, 5, 7, dan 9 menggunakan tanda koma. Lalu banyaknya anggota himpunan. Karena himpunannya R, maka ditulis N dalam kurung R besar sama dengan 4. Soal yang terakhir, tentukan anggota dan banyaknya anggota himpunan berikut. M besar sama dengan dalam kurung kurawal X sedemikian rupa X lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 10, di mana X bilangan kuadrat. Anggotanya apa saja? M lebih besar dari sama dengan 1, bilangan kuadrat. 1 bilangan kuadrat atau bukan? Iya, 1 adalah bilangan kuadrat. Kenapa? 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Lalu, selanjutnya apa? Ada 4. Bilangan kuadrat ya. Dari mana? Dari 2 kuadrat. Sama dengan 4. Ada lagi? 9. Ya, dari mana? Dari 3 kuadrat. Hasilnya 9.
Maka kita tulis M besar sama dengan dalam kurung kurawal 1,4,9. Kemudian banyaknya anggota himpunan adalah N kecil dalam kurung M besar sama dengan 3. Mudah sekali ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.